Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wahyu Isnanda Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya yang masih memberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat memaparkan materi pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul dengan teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, materi ini membahas bagaimana perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat khususnya petani dan pelaku agribisnis dalam menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan mereka serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Kumalasari dengan NIM 2303200088 dari kelas 6A negosiasi dan advokasi bisnis. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran sangat penting di seluruh kebutuhan pangan masyarakat. Nah, berasal dari pertanian. Nah, selain berfungsi sebagai penyedia bahan pangan, pendapatan bagi jutaan petani di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian sosial. Namun, di balik pentingnya sektor pertanian tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Misalnya, harga panen yang sering kali tidak stabil, biaya produksi yang semakin tinggi, keterbatasan akses terhadap modal, sulitnya memperoleh pupuk subsidi, perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen, dan serangan hama dan penyakit tanaman, sehingga semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan sebagai kawasan industri maupun permukiman. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh petani sendiri, tetapi juga memerlukan perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, media massa, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan para pengambil kebijakan. Upaya tersebut dikenal dengan istilah advokasi. Nah, pada masa lalu, advokasi ini lebih banyak dilakukan secara demonstrasi, melalui penyampaian surat resmi, diskusi, seminar, maupun audiens dengan pemerintah. Nah, akan tetapi pengembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap cara masyarakat melakukan advokasi. Saat ini, media sosial, website, petisi online, video digital, sehingga sebagian platform komunikasi telah menjadi sarana baru dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih efektif. Nah, lalu, melalui teknologi digital, informasi mengenai permasalahan pertanian dapat menyebar dalam hitungan detik dan menjangkau masyarakat dari berbagai daerah. Bahkan suara seorang petani di desa diketahui oleh petani di desa dapat diketahui masyarakat luas, sehingga pemerintah pusat melalui media sosial. Hal inilah yang menjadi dasar munculnya konsep teknik dan strategi advokasi modern, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis. Nah, oleh karena itu, pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana teknik dan strategi advokasi modern diterapkan dalam bidang agribisnis. Kita membahas pengertian advokasi modern, konsep digital advokasi, fungsi digital advokasi, fungsi digital advokasi, lalu grassroots advokasi atau pemberdayaan komunikasi petani, media relation dalam advokasi agribisnis, serta contoh penerapannya melalui berbagai kampanye yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Nah, baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pengertian teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah,
Apa sih teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu? Nah, sebelum membahas mengenai teknik dan advokasi modern, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan advokasi. Secara umum, advokasi merupakan suatu proses atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk memperjuangkan kepentingan individu maupun kelompok, atau memperoleh perhatian, dukungan, perlindungan, atau perubahan kebijakan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Nah, dalam proses advokasi, seseorang atau suatu organisasi tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memberikan data, fakta, bukti, dan solusi dapat dipahami sehingga permasalahan yang dihadapi dapat dipahami oleh pembuat kebijakan dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat. Lalu, dalam bidang agribisnis, advokasi memiliki arti yang sangat penting karena sektor pertanian merupakan strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat, terutama dalam penyediaan pangan. Meskipun demikian, petani masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat peningkatan produksi maupun kesejahteraan mereka. Nah, permasalahan tersebut antara lain adalah rendahnya harga jual hasil panen, mahalnya harga sarana produksi seperti pupuk dan pestisida, keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern, perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen, serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, lalu keterbatasan akses model usaha, serta semakin berkurangnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun permukiman. Melalui advokasi, berbagai permasalahan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah maupun lembaga terkait sehingga mendapatkan perhatian dan juga solusi. Dengan adanya advokasi, suara petani itu dapat tidak hanya berhenti di tingkat desa atau kecamatan, tetapi dapat diteruskan sehingga tingkat kabupaten, lalu provinsi, bahkan nasional. Oleh karena itu, advokasi menjadi salah satu sarana yang penting dalam memperjuangkan hak-hak petani sekaligus mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, cara melakukan advokasi juga mengalami perubahan yang sangat besar. Jika dahulu advokasi hanya dilakukan melalui rapat, audiens, surat resmi, seminar, diskusi, atau demonstrasi, maka saat ini advokasi dapat dilakukan melalui berbagai platform digital seperti media sosial, website, blog, petisi online, webinar, podcast, sehingga berbagai aplikasi komunikasi. Yang kemudian itu dikenal sebagai advokasi modern. Apa sih advokasi modern itu? Nah, advokasi modern merupakan bentuk advokasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital seperti media yang menyampaikan informasi, membangun opini publik, lalu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Nah, dengan adanya teknologi digital, penyampaian informasi menjadi lebih cepat, lebih luas, lebih murah, dan mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam sektor agribisnis, advokasi modern memiliki tujuan yang sangat luas. Tidak hanya memperjuangkan hak-hak petani, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sektor pertanian, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Dan juga memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada petani.
Advokasi modern juga memiliki peran sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Melalui komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung, sedangkan pemerintah dapat memberikan informasi mengenai berbagai program pembangunan pertanian secara lebih cepat. Nah, dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat menjadi lebih baik karena adanya komunikasi dari dua arah yang saling mendukung. Nah, selain itu, advokasi modern juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pertanian. Masyarakat dapat memberikan kritik maupun saran terhadap kebijakan yang dianggap kurang sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik dan strategi advokasi modern merupakan berbagai cara yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi, media digital, media massa, pemberdayaan masyarakat, serta kerjasama berbagai pihak guna mewujudkan sistem pertanian yang lebih maju, produktif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan digital advokasi atau advokasi digital. Nah, salah satu bentuk advokasi modern yang paling banyak digunakan saat ini adalah digital advokasi atau advokasi digital. Nah, apa sih digital advokasi itu? Nah, digital advokasi merupakan suatu kegiatan advokasi yang memanfaatkan internet dan teknologi sebagai media utama dalam menyampaikan informasi, membangun opini masyarakat, menggerakkan partisipasi publik, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, pada era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, hampir seluruh aktivitas masyarakat itu telah memanfaatkan internet. Berdasarkan kondisi tersebut, penyampaian informasi melalui media digital menjadi lebih efektif dibandingkan metode konvensional informasi yang sebelumnya. Membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk sampai kepada masyarakat. Kini dapat diterima hanya dalam hitungan detik melalui telepon genggam. Nah, media digital ini yang digunakan dalam advokasi beragam. Di antaranya adalah Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, terus YouTube, WhatsApp, Telegram, website resmi, terus blog, email, podcast, webinar, serta berbagai aplikasi komunikasi lainnya. Setiap media ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penggunaan harus sesuai dengan tujuan dan kampanye dan juga sasaran yang ingin dicapai. Lalu, dalam bidang agribisnis, digital advokasi telah dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, kelompok tani, koperasi, organisasi petani, akademisi, maupun pelaku usaha pertanian. Lalu mereka menggunakan media digital untuk menyampaikan bagaimana informasi seperti harga komoditas pertanian, teknologi budidaya terbaru, informasi cuaca, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan penggunaan pupuk yang tepat. Nah, peluang ekspor produk pertanian, sehingga kebijakan pemerintah itu mengenai subsidi pupuk maupun bantuan alat dan mesin pertanian. Salah satu keunggulan utama digital advokasi adalah kemampuannya menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar dengan biaya yang relatif murah. Sebuah informasi yang dipublikasikan melalui media sosial dapat dibandingkan oleh ribuan pengguna hanya dalam waktu singkat, sehingga penyebarannya itu berlangsung sangat cepat. Selain itu, komunikasi yang berlangsung secara dua arah karena masyarakat dapat memberikan komentar, kritik maupun saran secara langsung terhadap komunikasi yang disampaikan. Namun demikian, digital advokasi juga memiliki beberapa tantangan.
Salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Nah, informasi yang tidak didukung oleh data yang akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat gitu. Bahkan memicu juga konflik. Oleh karena itu, setiap informasi yang dipublikasikan harus berdasarkan data ilmiah, hasil penelitian maupun informasi resmi dan instansi pemerintah agar dapat dipercayai oleh masyarakat. Nah, digital advokasi juga menuntut kemampuan literasi digital yang baik. Petani dan masyarakat perlu memiliki kemampuan membedakan informasi yang benar dengan informasi palsu, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, dengan demikian, digital advokasi bukan hanya sekedar penggunaan media sosial, tetapi merupakan strategi komunikasi yang dirancang secara sistematis agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor pertanian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi digital advokasi. Digital advokasi memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan agribisnis. Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah, yang pertama itu adalah menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Fungsi pertama digital advokasi adalah sebagai media penyebaran informasi. Pada era digital, informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat. Oleh karena itu, sebagai informasi mengenai sektor pertanian harus dapat disampaikan secara cepat agar masyarakat maupun petani dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, informasi yang disebarkan dapat berupa teknologi budaya terbaru, penggunaan benih unggul, informasi harga komoditas, prediksi cuaca, serangan hama, dan banyak penyakit tanaman, kebijakan pemerintah, peluang ekspor, dan hingga pelatihan bagi petani. Nah, sebagai contoh nih ya, apabila terjadi serangan wereng pada tanaman padi di suatu wilayah, penyuluh pertanian dapat segera mengunggah video maupun infografis mengenai cara pengendalian hama tersebut melalui media sosial. Dengan demikian, petani di daerah lain dapat melakukan tindakan pencegahan tersebut sebelum serangannya itu meluas gitu. Nah, kecepatan penyebaran informasi inilah yang menjadi salah satu keunggulan terbesar digital advokasi dibandingkan metode advokasi konvensional. Nah, lalu saya akan menjelaskan petisi online atau online petition. Nah, setelah memahami konsep digital advokasi, salah satu bentuk implementasi yang paling sering digunakan dalam kegiatan advokasi modern adalah petisi online. Nah, apa sih petisi online itu? Petisi online merupakan suatu mekanisme yang menyampaikan aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui media internet dengan tujuan mengumpulkan dukungan publik terhadap suatu isu, permasalahan, maupun kebijakan tertentu yang dianggap perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, lembaga negara, perusahaan, maupun organisasi terkait. Nah, melalui petisi online, masyarakat dapat menunjukkan bahwa suatu permasalahan bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua orang saja, melainkan menjadi kepentingan bersama yang memerlukan penyelesaian secara serius. Nah, secara sederhana, petisi merupakan suatu dokumentasi yang berisi
permintaan, tuntunan atau usulan yang dianjurkan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pada masa lalu, petisi dilakukan secara konvensional dengan mengumpulkan tanda tangan masyarakat pada lembar kertas, kemudian diserahkan langsung kepada instansi yang dituju gitu. Namun seiring berkembangnya teknologi informasi, proses tersebut mengalami perubahan menjadi lebih praktis melalui platform digital, yaitu saat ini masyarakat hanya membutuhkan telepon genggam atau komputer yang terhubung dengan internet untuk memberi dukungan terhadap sebuah petisi. Nah, dalam sektor agribisnis, petisi online ini memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi sarana bagi petani dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai berbagai persoalan pertanian. Misalnya, ketika terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri. Nah, masyarakat dapat membuat petisi yang berisi permohonan kepada pemerintah agar mempertahankan lahan pertanian produktif demi menjaga ketahanan pangan nasional. Contoh lainnya seperti mengenai penambahan kuota pupuk subsidi, meningkatkan harga pembelian gabah oleh pemerintah, perlindungan terhadap petani hortikultura dan dari masuknya produk impor secara berlebihan, serta permintaan peningkatan anggaran pembangunan pertanian. Nah, salah satu alasan mengapa petisi online ini menjadi sangat efektif adalah karena mampunya menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Jika dahulu berperan petisi hanya terbatas pada wilayah tertentu, sekarang sebuah petisi dapat diakses oleh masyarakat dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga gitu. Nah, dukungan yang diperoleh juga dapat meningkatkan dengan cepat. Dukungan yang diperoleh juga dapat meningkat dengan cepat karena masyarakat ini dapat membagikan tautan petisi melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, maupun Twitter. Semakin banyak orang yang membagikan petisi tersebut, maka semakin besar pula peluang petisi menjadi perhatian publik. Selain memiliki jangkauan yang luas, petisi online juga memiliki keunggulan dari segi efisiensi waktu dan biaya. Penyelenggaraan tidak perlu mencetak formulir atau mendatangi masyarakat satu persatu untuk meminta tanda tangan. Nah, seluruh proses dilakukan secara digital sehingga biaya operasionalnya itu menjadi jauh lebih rendah. Hal ini membuat petisi online menjadi salah satu strategi advokasi yang banyak digunakan oleh organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, maupun komunitas pemerhati lingkungan gitu. Nah, keunggulan lainnya dari petisi online adalah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan mengikuti demonstrasi atau audiensi dengan pemerintah karena keterbatasan waktu, biaya, maupun lokasi. Namun melalui petisi online, masyarakat itu tetap dapat memberikan dukungan hanya dalam beberapa menit. Dengan demikian, partisipasi publik menjadi lebih luas dan lebih inklusif gitu. Walaupun demikian, petisi online juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya, tantangan terbesar adalah belum adanya jaminan bahwa petisi yang memperoleh banyak dukungan akan berlangsung menghasilkan perubahan dan kebijakan. Pemerintah tetap akan mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti kondisi ekonomi, regulasi, serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, petisi online harus didukung oleh data ilmiah, hasil penelitian, dan argumentasi yang kuat agar memiliki kredibilitas tinggi.
selain keberhasilan petisi online juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Petisi yang berisi tautan tanpa memberikan solusi seiringkali kurang mendapatkan perhatian. Sebaliknya, petisi yang menyampaikan permasalahan secara objektif didukung oleh data yang akurat, serta menawarkan solusi yang realistis akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat maupun pemerintah. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan penting dalam menyusun petisi online. Tahap pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat. Permasalahan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta memiliki dampak yang cukup besar terhadap sektor pertanian. Tahap kedua adalah mengumpulkan data dan fakta sebagai dasar penyusunan petisi. Data dapat diperoleh dari berbagai penelitian, laporan pemerintah, maupun pengalaman langsung dari masyarakat. Tahap ketiga adalah menyusun isi petisi dengan bahasa yang jelas, singkat, mudah dipahami, dan berisi tuntutan yang spesifik. Tahapan keempat adalah menyebarluaskan petisi melalui berbagai media digital agar memperoleh dukungan yang lebih luas. Tahap terakhir adalah menyampaikan hasil petisi kepada pihak yang memiliki kewenangan serta terus melakukan pengawalan terhadap proses tindak lanjutnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petisi online bukan sekedar kegiatan mengumpulkan tanda tangan, tetapi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Melalui petisi online, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara damai, terorganisir, dan berbasis data sehingga dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani dan pembangunan sektor agribisnis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kampanye digital, yaitu digital campaign. Nah, selain petisi online, strategi advokasi modern yang memiliki pengaruh besar dalam bidang agribisnis adalah kampanye digital. Kampanye digital merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dirancang secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai media digital untuk menyampaikan informasi, membangun kesadaran masyarakat, mempengaruhi pola pikir, mengubah perilaku, serta memperoleh dukungan dalam konteks agribisnis, serta memperoleh dukungan publik terhadap suatu isu tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, kampanye digital ini menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memperkenalkan berbagai persoalan pertanian, sekaligus mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pembangunan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi maupun pemerintah dalam melakukan kampanye. Jika dahulu kampanye ini dilakukan dengan melalui seminar, penyuluhan, poster, baliho, radio, maupun televisi. Kini kampanye dapat dilakukan melalui media sosial, YouTube, website, podcast, webinar, email marketing, hingga aplikasi komunikasi. Nah, perubahan ini menyebabkan penyebaran informasi menjadi lebih cepat, lebih murah, dan mampu menjangkau masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas. Dalam bidang agribisnis, kampanye digital ini memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sektor pertanian sebagai penyedia pangan nasional. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang mulai menjauh dari sektor pertanian karena menganggap pekerjaan sebagai petani kurang menjanjikan. Nah, oleh karena itu, kampanye digital dapat digunakan untuk memperkenalkan bahwa pertanian saat ini telah berkembang menjadi
sektor yang modern dengan memanfaatkan teknologi mekanisme pertanian presisi sehingga pemasaran digital. Nah, selain itu, kampanye digital juga bertujuan mengubah perilaku masyarakat. Misalnya, kampanye mengenai pentingnya membeli produk lokal dapat mendorong konsumen untuk lebih memilih hasil pertanian Indonesia dibandingkan produk impor. Nah, kampanye mengenai pengurangan penggunaan pestisida berlebihan juga dapat meningkatkan kesadaran petani terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan juga kesehatan konsumen. Nah, keberhasilan suatu kampanye digital sangat dipengaruhi oleh kualitas pesan yang disampaikan. Nah, pesan kampanye harus sederhana, mudah dipahami, menarik, didukung data yang akurat, serta mampu membangkitkan emosi dan kepedulian masyarakat. Nah, penyampaian pesan juga harus disesuaikan dengan karakteristik sasarannya. Misalnya, apabila sasarannya itu kampanye adalah generasi muda, maka penggunaan video pendek, infografis, anamis, serta konten kreatif akan lebih efektif jika dibandingkan penyampaian dalam bentuk artikel panjang. Nah, dalam kampanye digital juga menggunakan hashtag. Nah, hashtag juga memiliki peranan yang sangat penting. Hashtag berfungsi mengelompokkan berbagai unggahan dengan tema yang sama sehingga memudahkan masyarakat menemukan informasi terkait suatu isu. Contohnya nih, hashtag dalam bidang pertanian antara lain hashtag save sawah, lalu hashtag petani berdaulat, lalu hashtag bangga produk lokal, hashtag cintai produk Indonesia, dan hashtag pertanian maju. Nah, ketika sebuah hashtag digunakan oleh banyak pengguna media sosial, maka peluang kampanye tersebut menjadi viral akan semakin besar sehingga perhatian masyarakat terhadap isu yang diperjuangkan ini juga meningkat. Selain penggunaan media sosial, kampanye digital juga sering dipadukan dengan webinar, siaran langsung, podcast, diskusi daring, hingga kolaborasi dengan influencer atau tokoh publik. Nah, kehadiran tokoh yang memiliki banyak pengikut dapat meningkatkan jangkauan kampanye serta mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat. Nah, meskipun memiliki keunggulan, kampanye digital juga menghadapi berbagai tantangan. Persaingan informasi di media sosial sangat tinggi sehingga penyelenggara kampanye harus mampu membuat konten yang kreatif, inovatif, dan juga menarik perhatian. Selain itu, penyebaran berita palsu atau hoaks juga menjadi ancaman karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kampanye yang dilakukan. Oleh sebab itu, setiap informasi harus diversifikasi terlebih dahulu dan bersumber dari data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kampanye digital bukan hanya sekedar kegiatan, bukan hanya sekedar mengunggah foto atau video di media sosial, tetapi merupakan strategi komunikasi yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun dukungan publik, dan juga mengubah perilaku serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Nah, yang selanjutnya adalah advokasi berbasis masyarakat. Nah, advokasi berbasis masyarakat ini merupakan salah satu strategi advokasi modern yang menerapkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam memperjuangkan hak, kepentingan, serta kebutuhan mereka sendiri. Berbagai dengan pendekatan yang hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga tertentu sebagai pengambil keputusan. Advokasi berbasis masyarakat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses penyusun usulan, menyampaikan aspirasi
aspirasi sehingga mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Nah, dalam sektor agribisnis, advokasi berbasis masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar permasalahan pertanian terjadi langsung di tingkat petani. Lalu, petani merupakan pihak yang paling memahami kondisi lahan, perubahan cuaca, serangan hama, dan juga penyakit. Lalu, kesulitan memperoleh sarana produksi sehingga kendala dalam pemasaran hasil panen. Oleh karena itu, keterlibatan petani dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, advokasi berbasis masyarakat tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunannya. Melalui proses ini, masyarakat belajar mengemukakan pendapat secara terstruktur, berdiskusi untuk mencari solusi, serta bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada era modern, advokasi berbasis masyarakat juga didukung oleh perkembangan teknologi digital. Kelompok tani dapat memanfaatkan sosial media, aplikasi komunikasi, atau forum daring untuk memperkuat koordinasi berbagai informasi dan juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Dengan demikian, advokasi tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi dapat dilakukan secara lebih cepat, luas, dan juga efisien. Nah, tujuan advokasi berbasis masyarakat ini adalah memiliki tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, mampu menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi aktif dalam membangun sektor agribisnis. Lalu meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, di mana salah satu tujuan utama advokasi berbasis masyarakat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut memberikan masukan dalam penyusunan program pembangunan pertanian. Melalui partisipasi tersebut, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berasal dari pengalaman dan kondisi nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Lalu memperkuat posisi tawar petani, di mana petani sering menghadapi berbagai persoalan seperti hasil panen yang rendah, harga hasil panen yang rendah, tingginya harga pupuk, keterbatasan modal, maupun sulitnya memperoleh akses pasar. Nah, melalui advokasi berbasis masyarakat, petani dapat bersatu dalam kelompok tani atau koperasi sehingga lebih kuat ketika berkomunikasi dengan pemerintah maupun pelaku usaha. Semakin kuat organisasi petani, maka semakin besar pula peluang mereka memperoleh pertanian dari pemerintah. Nah, selanjutnya adalah mendorong perubahan kebijakan. Advokasi berbasis masyarakat ini juga bertujuan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Misalnya, apabila petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, maka melalui advokasi mereka dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah agar sistem distribusi pupuk itu dapat diperbaiki. Nah, dengan demikian, advokasi ini menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, meningkatkan kemandirian masyarakat. Nah, tujuan lainnya adalah membangun masyarakat yang lebih mandiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Masyarakat ini diajarkan untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan pemerintah, tetapi mampu mencari solusi melalui kerjasama, diskusi, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Lalu kemandirian tersebut dapat sangat penting agar pembangunan pertanian dapat berjalan dengan secara berkelanjutan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa fungsi advokasi berbasis masyarakat ini. Advokasi berbasis masyarakat ini memiliki berbagai fungsi yang sangat berkaitan dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis. Yang pertama, sebagai sarana penyampaian aspirasi.
di mana fungsi pertama adalah media bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, keluhan maupun harapan kepada pemerintah. Nah, melalui advokasi, petani dapat mengemukakan berbagai persoalan seperti kerusakan irigasi, serangan organisme pengganggu tanaman, keterbatasan pupuk, hingga rendahnya harga komoditas. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang agar memperoleh perhatian dan solusi yang tepat. Nah, tanpa adanya advokasi, banyak permasalahan di tingkat petani itu mungkin tidak diketahui oleh pemerintah sehingga penanganannya itu maka penanganannya itu akan menjadi lambat. Nah, selanjutnya sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Advokasi juga berfungsi sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan advokasi, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak, memahami prosedur penyampaian aspirasi, belajar berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berorganisasi. Nah, pemberdayaan ini membuat masyarakat itu menjadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan pemerintah maupun pihak lain. Lalu, sebagai sarana pengawasan kebijakan. Nah, setelah suatu kebijakan ditetapkan, masyarakat memiliki peran untuk mengawasi pelaksanaannya. Pengawasan dilakukan agar program pemerintahan ini benar-benar berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, misalnya apabila pemerintah memberikan bantuan kepada alat pertanian, masyarakat dapat memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan secara adil kepada kelompok tani yang berhak. Lalu sebagai media kolaborasi. Nah, pemerintah, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan kelompok tani dapat bekerja sama dalam menyusun solusi terhadap berbagai persoalan pertanian. Kolaborasi tersebut kemungkinan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya sehingga menyelesaikan masalahnya jauh lebih efektif. Nah, selanjutnya adalah tahapan advokasi berbasis masyarakat. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalah dapat berupa penurunan produksi, serangan hama, kekurangan air, rendahnya harga hasil panen, atau kesulitan memperoleh pupuk. Yang kedua, mengumpulkan data. Nah, data dapat berupa jumlah petani terdampak, luas lahan, hasil produksi, tingkat kerugian, foto kondisi lapangan, maupun informasi dan instansi terkait. Selanjutnya, penyusunan strategi advokasi, yaitu tahap ini masyarakat menentukan tujuan advokasi, pihak yang menjadi sasaran, metode penyampaian aspirasi, serta solusi yang ingin diusulkan. Nah, selanjutnya pelaksanaan advokasi. Nah, dalam proses ini masyarakat harus menyampaikan aspirasi secara sopan berdasarkan data dan menawarkan solusi yang realistis. Nah, selanjutnya monitoring dan evaluasi. Apabila masih terdapat kekurangan, masyarakat dapat kembali melakukan advokasi agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat. Nah, monitoring ini juga penting untuk mengetahui apakah tujuan advokasi telah tercapai atau masih memerlukan perbaikan. Nah, contoh penerapan, saya akan memberikan contoh penerapan dari advokasi berbasis masyarakat ini. Nah, contohnya adalah advokasi berbasis masyarakat dalam agribisnis adalah ketika kelompok tani mengalami kerusakan air akibat saluran irigasi yang rusak. Nah, petani kemudian mengadakan musyawarah untuk mengidentifikasi masalah, menghitung jumlah lahan yang terdampak, memperkirakan kerugian yang dialami, serta menyusun proposal perbaikan irigasi. Nah, proposal tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian atau Dinas Pekerjaan Umum. Selama proses tersebut, kelompok tani juga berkoordinasi dengan penyuluh pertanian dan pemerintah desa agar usulan memperoleh dukungan yang lebih kuat. Setelah pemerintah melakukan perbaikan saluran irigasi, masyarakat tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan. Contoh lainnya adalah ketika petani kopi mengusulkan pelatihan mengenai pemasaran digital agar hasil panen tidak hanya dijual kepada tengkulak, tetapi juga dipasarkan langsung kepada konsumen melalui platform digital. Advokasi dilakukan melalui forum kelompok tani dan diteruskan kepada dinas terkait sehingga akhirnya pemerintah menyelenggarakan pelatihan tersebut.
Nah, selanjutnya adalah media relation. Nah, media relation ini merupakan salah satu strategi komunikasi dalam advokasi modern yang bertujuan membangun hubungan yang baik, saling menguntungkan dan berkelanjutan antara organisasi, pemerintah, kelompok tani, perusahaan agribisnis maupun lembaga lainnya dengan media massa. Nah, hubungan ini dibangun agar informasi yang berkaitan dengan program kebijakan, inovasi maupun permasalahan di sektor agribisnis ini dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, akurat, dan mudah dipahami. Pada era digital saat ini, media tidak hanya terbatas pada surat kabar, radio, dan televisi, tetapi juga berkembang secara media online. Portal berita, media sosial, podcast, kanal YouTube, hingga aplikasi pesan instan. Nah, dalam konteks agribisnis, media relation berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, penyuluh pertanian, pelaku usaha petani, akademisi, dan juga masyarakat. Nah, misalnya ketika pemerintah meluncurkan program bantuan benih unggul atau subsidi pupuk, media membantu menyampaikan informasi tersebut sehingga petani mengetahui syarat, mekanisme, dan pemanfaatan program tersebut. Nah, sebaliknya juga, media juga dapat menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dialami petani kepada pemerintah sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan. Lalu tujuan media relation ini adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan luas dalam sektor agribisnis. Informasi yang disampaikan dapat berupa budidaya terbaru, program pemerintah bantuan pertanian, hingga komoditas, peluang pasar, sehingga kebijakan baru yang berkaitan dengan sektor pertanian. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Lalu membangun citra positif. Nah, citra positif sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu program atau lembaga, misalnya ketika sebuah kelompok tani berhasil meningkatkan produksi melalui teknologi ramah lingkungan dan keberhasilan sebuah publikasikan oleh media, maka kelompok tani tersebut akan dikenal sebagai kelompok yang inovatif. Yang selanjutnya, mendukung keberhasilan program pemerintah. Program seperti bantuan benih unggul, subsidi pupuk, asuransi pertanian, digitalisasi pertanian maupun pelatihan petani akan lebih mudah diketahui apabila dipublikasikan melalui media massa atau media sosial. Nah, fungsi media relation. Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai sarana menyampaikan informasi, membantu menyampaikan informasi mengenai perkembangan sektor pertanian. Nah, contohnya apabila terjadi perubahan gabah secara nasional, informasi tersebut dapat segera dipublikasikan melalui media sehingga petani dapat mengambil keputusan yang dapat mengenai waktu penjualan hasil panen. Lalu sebagai media edukasi, melalui artikel, video, infografis, podcast, maupun siaran televisi, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai teknik budidaya, penggunaan pupuk yang tepat, lalu konservasi lingkungan, hingga penggunaan teknologi digital dalam pertanian. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk media relation. Nah, salah satu bentuk yang paling umum adalah siaran pers, yaitu siaran pers digunakan menyampaikan informasi resmi kepada media mengenai suatu kegiatan atau kebijakan. Nah, selain itu terdapat konferensi pers, yaitu pertemuan antara organisasi dengan wartawan untuk menjelaskan suatu isu secara langsung sekaligus menjawab pertanyaan media. Nah, bentuk lainnya adalah wawancara, di mana pejabat pemerintah, penyuluh, akademisi, atau pelaku usaha memberikan penjelasan kepada media mengenai isu tertentu. Nah, contoh penerapannya itu meluncurkan program Brigade Pangan atau bantuan alat mesin pertanian, informasi mengenai tujuan, manfaat, dan tata cara memperoleh bantuan, publikasi melalui televisi, media, radio online, dan media sosial. Nah, contohnya adalah promosi kopi gayo. Nah, sebagai produk unggulan Aceh, pemerintah daerah bersama pelaku usaha memanfaatkan media massa, festival kopi atau website resmi, serta media sosial untuk memperkenalkan kualitas kopi gayo kepada konsumen nasional maupun internasional.
Publikasi tersebut berhasil meningkatkan citra produk dan memperluas pasar ekspor. Nah, media relation juga sangat penting ketika terjadi keadaan darurat, misalnya serangan hama wereng, penyakit mulut dan kuku pada ternak, atau cuaca ekstrim yang mengancam produksi pertanian. Informasi yang cepat melalui media memungkinkan petani segera mengambil langkah antisipasi sehingga kerugian dapat ditekan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada studi kasus. Nah, setelah kita memahami mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis melalui dari digital advokasi petisi online hingga kampanye digital. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan secara nyata melalui sebuah studi kasus yang berasal dari hasil penelitian ilmiah. Nah, studi kasus sangat penting dipelajari karena memberikan gambaran mengenai kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan sehingga kita tidak hanya memahami teori tetapi juga mengetahui bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, di era digital, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini, sektor pertanian juga mengalami perubahan yang sangat pesat. Jika dahulu kegiatan pertanian hanya mengandalkan pengalaman turun-temurun dan komunikasi secara langsung. Nah, sekarang petani mulai memanfaatkan internet sumber informasi utama. Nah, selain memudahkan memperoleh informasi, teknologi digital juga membuka peluang bagi petani untuk berkomunikasi secara langsung dengan penyuluh pertanian, akademisi, pemerintah maupun pelaku usaha. Dengan adanya komunikasi tersebut, berbagai permasalahan yang dihadapi petani dapat disampaikan lebih cepat sehingga solusi yang diberikan juga lebih efektif. Nah, inilah yang menjadi salah satu bentuk nyata penerapan digital advokasi, yaitu pemanfaatan teknologi digital sebagai media komunikasi, edukasi, dan juga penyampaian aspirasi dalam sektor agribisnis. Namun demikian, perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh petani di Indonesia. Masih banyak petani yang mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital karena berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan kemampuan penggunaan smartphone, kurangnya pelatihan, minimnya jaringan internet dan jaringan internet di wilayah pedesaan, serta keterbatasan ekonomi untuk memiliki perangkat digital yang memadai. Akibatnya, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian ini masih belum optimal. Nah, melihat kondisi tersebut, para peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya penggunaan teknologi digital oleh petani. Apa saja kendala yang dihadapi, serta solusi apa yang dapat dilakukan agar teknologi digital benar-benar mampu untuk meningkatkan produktivitas kesejahteraan petani. Nah, salah satu penelitian yang membahas permasalahan tersebut dilakukan oleh Kasimin Zakiyah Mansyamsari, Fuadi, dan Desparita pada tahun 2021 dalam jurnal Russian Journal of Agriculture and Socio-Economic Sciences yang berjudul Constraint in Digital Technology Usage and Possible Solution, a Case Study of Horticultural Farmers in Aceh, Indonesia. Nah, penelitian ini dipilih karena merupakan penelitian yang dilakukan di Provinsi Aceh sehingga kondisi yang dibahas sangat dekat dengan lingkungan kita sebagai mahasiswa yang berasal dari Aceh. Selain itu, penelitian ini juga membahas secara langsung mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan agribisnis hortikultura sehingga sangat sesuai dengan materi digital advokasi. Nah, latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini berasal dari semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hampir seluruh sektor pembangunan telah memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, pemasaran, hingga pengambilan keputusan. Salah satu sektor yang ikut mengalami perubahan adalah sektor pertanian. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang yang sangat besar bagi kemajuan agribisnis.
Dengan adanya internet, berbagai informasi yang belum sebelumnya sulit diperoleh kini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Petani tidak hanya bergantung pada pengalaman pribadi atau informasi dari sesama petani, tetapi dapat memperoleh informasi dari website pertanian, media sosial, aplikasi pertanian digital, video pembelajaran, jurnal ilmiah maupun penyuluhan pertanian yang aktif menggunakan media digital. Selain berbagai sumber informasi, teknologi digital juga berfungsi sebagai media pemasaran hasil pertanian. Saat ini banyak petani yang mulai menjual hasil panennya itu melalui marketplace, media sosial maupun platform e-commerce, sehingga jangkauan pemasaran ini menjadi lebih luas. Kondisi tersebut tentu memberikan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan petani. Nah, di sisi lain, pemerintah Indonesia juga sedang mendorong informasi digital dalam sektor pertanian melalui berbagai program modernisasi. Penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, penyuluhan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh petani masih belum optimal. Masih banyak petani, khususnya di wilayah pedesaan, masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari kegiatan usaha taninya. Nah, sebagian besar petani masih mengandalkan pengalaman turun-temurun dalam mengambil keputusan, sementara penggunaan internet masih relatif rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan teknologi digital antara lain rendahnya tingkat pendidikan petani, keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi, informasi, minimnya pelatihan mengenai pertanian digital, lemahnya jaringan internet di beberapa wilayah pedesaan, dan tingginya biaya perangkat digital serta rendahnya kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh melalui internet. Nah, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan komoditas hortikultura. Berbagai jenis tanaman hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, tomat, kubis, kentang, wortel, dan berbagai jenis sayuran lainnya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam sektor hortikultura di Aceh memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, efisiensi biaya produksi, serta memperluas jangkauan yang lebih memperluas jaringan pemasaran. Namun, apabila petani tidak mampu memanfaatkan teknologi digital secara dengan baik, maka peluang tersebut akan sulit dimanfaatkan secara maksimal. Petani akan tertinggal dalam memperoleh informasi, kalah bersaing di pasar, serta sulit mengikuti perkembangan teknologi pertanian modern. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai berbagai kendala yang dihadapi petani hortikultura dalam menggunakan teknologi digital sekaligus mencari solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, maupun organisasi petani agar informasi digital di sektor pertanian dapat berjalan dengan optimal. Nah, penelitian ini juga sangat penting karena hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan mempertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan pertanian berbasis digital di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ke seluruh pihak bahwa keberhasilan digitalisasi pertanian tidak hanya tergantung pada teknologi tetapi pada kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya. Nah, tujuan penelitian dilakukan oleh Kasimin dan rekan-rekannya memiliki tujuan utama untuk mengetahui bagaimana kondisi pemanfaatan teknologi digital oleh petani hortikultura di Provinsi Aceh, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaan serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan agar teknologi digital mampu dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan agribisnis. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tingkat penggunaan teknologi digital oleh petani dalam berbagai kegiatan usaha tani, melalui dari pencarian informasi budidaya, akses terhadap harga komoditas, komunikasi dengan penyuluh pertanian, hingga pemasaran hasil panen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan teknologi digital di kalangan petani. Nah,
Faktor-faktor tersebut terdapat berasal dari kondisi internal petani seperti tingkat pendidikan, usia, pengalaman petani, kemampuan menggunakan teknologi informasi maupun kondisi eksternal seperti ketersediaan jaringan internet, dukungan pemerintah, fasilitas penyuluhan, serta ketersediaan perangkat digital. Lalu, tujuan berikutnya adalah menganalisis pemanfaatan penggunaan teknologi digital terhadap peningkatan produktivitas usaha tani, efisiensi biaya produksi, kecepatan memperoleh informasi, peningkatan akses pasar, serta peningkatan pendapatan petani. Dengan mengetahui pemanfaatan tersebut, diharapkan semakin banyak petani yang terdorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pertanian mereka. Nah, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi digital petani. Nah, memperluas pembangunan infrastruktur internet di wilayah pedesaan, meningkatkan pelatihan penggunaan teknologi digital, serta memperkuat sistem penyuluhan berbasis digital. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam mendukung program transformasi digital pertanian di Indonesia, sehingga sektor agribisnis mampu berkembang lebih modern, produktif, efisien, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Nah, metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan metode penelitian deskriptif, yaitu metode deskriptif dipilih karena bertujuan mengutamakan penelitian melainkan untuk memberikan ini bukan untuk menguji suatu hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai kondisi penggunaan teknologi digital oleh petani hortikultura di Aceh, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang mereka hadapi. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis berdasarkan fakta yang diperoleh dari responden. Pendekatan ini dianggap sesuai karena mampu menggambarkan bagaimana tingkat pemanfaatan teknologi digital di dalam kegiatan agribisnis serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan teknologi tersebut. Nah, objek penelitian ini adalah petani hortikultura di Provinsi Aceh. Komoditas hortikultura dipilih memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta membutuhkan informasi yang cepat mengenai teknik budidaya, kondisi cuaca, harga pasar, pengendalian hama dan penyakit, serta peluang pemasaran. Oleh karena itu, sektor hortikultura sangat membutuhkan dukungan teknologi digital dibandingkan dengan beberapa komoditas pertanian lainnya. Nah, pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada petani menggunakan kuesioner dan wawancara. Melalui kuesioner, peneliti memperoleh informasi mengenai tingkat penggunaan teknologi digital oleh petani, jenis media digital yang digunakan, tujuan penggunaan teknologi digital, serta berbagai hambatan yang mereka alami. Nah, selanjutnya wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman petani dalam menggunakan teknologi digital, sehingga data yang diperoleh tidak hanya berupa angka, tetapi juga penjelasan mengenai kondisi nyata di lapangan. Nah, selain itu, data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti laporan pemerintah, publikasi ilmiah, dokumentasi resmi, serta literatur yang berkaitan dengan digitalisasi pertanian. Nah, data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat hasil analisis dan memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi digital dalam sektor pertanian secara umum. Nah, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan jawaban responden berdasarkan beberapa aspek seperti tingkat penggunaan teknologi digital, manfaat yang dirasakan petani, hambatan dalam penggunaan teknologi digital, serta solusi yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian.
Melalui analisis tersebut, penelitian mampu mengidentifikasi hubungan antara kondisi petani dengan tingkat penggunaan teknologi digital. Hasil analisis juga dilakukan untuk menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, maupun organisasi petani dalam merancang program peningkatan literasi digital di kalangan petani. Nah, dengan penggunaan metode penelitian tersebut, hasil yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai digitalisasi pertanian di Aceh sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Nah, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan peluang yang sangat besar bagi kemajuan sektor agribisnis. Sebagian besar petani menyadari bahwa teknologi digital mampu membantu mereka memperoleh informasi secara lebih cepat dibandingkan cara konvensional. Nah, informasi mengenai teknik budidaya, harga komoditas, penggunaan pupuk, pengendalian organisme hama pengganggu tanaman, sehingga informasi cuaca kini dapat diakses melalui internet menggunakan telepon pintar. Penelitian menunjukkan bahwa petani yang telah memanfaatkan teknologi digital memperoleh manfaat yang cukup besar dalam menjalankan kegiatan usaha taninya. Mereka lebih mudah memperoleh informasi terbaru mengenai inovasi pertanian, lebih cepat mengetahui perubahan harga pasar, dan juga serta lebih mudah berkomunikasi dengan penyuluh pertanian maupun sesama petani. Selain itu, penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi juga membantu petani memperluas jaringan pemasaran sehingga hasil panennya dapat dipasarkan kepada konsumen yang lebih luas. Walaupun demikian, penelitian juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh petani hortikultura di Aceh masih belum optimal. Masih terdapat banyak petani yang memanfaatkan internet sebagai sumber utama informasi pertanian. Sebagian besar petani masih mengandalkan pengalaman pribadi maupun informasi dari petani lain ketika mengambil keputusan dalam kegiatan usaha taninya. Salah satu penyebab utama rendahnya penggunaan teknologi digital adalah rendahnya literasi digital. Banyak petani yang belum memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi digital secara optimal. Sebagian besar petani hanya menggunakan telepon pintar untuk berkomunikasi melalui telepon atau aplikasi pesan singkat. Nah, sementara pemanfaatan internet sebagai sumber informasi pertanian masih relatif rendah. Selain itu, rendahnya kemampuan penggunaan teknologi digital, penelitian juga menemukan bahwa ketersediaan jaringan internet masih terjadi kendala utama beberapa wilayah pedesaan. Akses internet yang tidak stabil menyebabkan petani itu kesulitan memperoleh informasi secara cepat. Kondisi tersebut membuat sebagian petani kembali menggunakan metode konvensional dalam proses informasi mengenai kegiatan pertanian. Nah, selain itu, yang menjadi hambatan adalah kurangnya pelatihan mengenai teknologi digital. Sebagian besar petani belum pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai penggunaan media digital untuk mendukung kegiatan agribisnis. Akibatnya, mereka belum mengetahui berbagai manfaat teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi usaha tani maupun memperluas pemasaran hasil pertanian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa usia dan tingkat pendidikan petani turut mempengaruhi penggunaan teknologi digital. Petani yang berusia lebih muda cenderung lebih mudah menerima perkembangan teknologi dibandingkan petani yang usianya lanjut. Demikian pula dengan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, umumnya lebih cepat memahami penggunaan berbagai aplikasi digital dibandingkan petani yang tingkat pendidikannya itu lebih rendah. Nah, walaupun masih menghadapi berbagai kendala, penelitian ini menunjukkan bahwa petani memiliki respon yang positif terhadap perkembangan teknologi digital. Sebagian besar responden menyatakan bersedia memanfaatkan teknologi digital apabila memperoleh pelatihan, pendampingan, serta dilakukan instruktur yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya petani memiliki keinginan untuk mengikuti perkembangan teknologi, namun masih memerlukan bimbingan dan fasilitas yang memadai. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, akses internet,
pendampingan penyuluh pertanian, serta dukungan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, transformasi digital di sektor pertanian harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak melalui dari pemerintah, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, organisasi petani, hingga sektor swasta. Sebagai tindak lanjut, peneliti merekomendasikan beberapa langkah strategis, yaitu meningkatkan pelatihan literasi digital bagi petani, memperkuat peran penyuluh sebagai pendamping penggunaan teknologi digital, memperluas pembangunan infrastruktur internet di wilayah pedesaan, mengembangkan aplikasi pertanian yang mudah digunakan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan kelompok tani. Dengan langkah-langkah tersebut, pemanfaatan teknologi digital, produktivitas, efisiensi usaha tani, memperluas akses pasar usaha tani, dan memperluas akses pasar, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh, di Provinsi Aceh maupun di Indonesia secara umum. Nah, solusi yang direkomendasikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kasimin DKK 2021 dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi digital sebenarnya potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas sektor agribisnis. Namun, keberhasilan pemanfaatan teknologi tersebut tidak dapat mencapai apabila berbagai kendala yang dihadapi petani tidak segera diatasi. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi solusi yang bersifat menyeluruh atau melibatkan berbagai pihak melalui dari pemerintah, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga kelompok tani. Nah, yang pertama, meningkatkan literasi digital pertani secara berkelanjutan. Solusi pertama yang direkomendasikan adalah meningkatkan kemampuan literasi digital petani. Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, serta memanfaatkan informasi digital secara tepat dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, memperkuat peran penyuluh pertanian sebagai pendamping informasi digital, yaitu selama ini penyuluh dikenal sebagai penghubung antara pemerintah dan petani melalui kegiatan penyuluh secara langsung. Namun pada era digital, peran penyuluh harus berkembang menjadi pendamping transformasi digital yang mampu membantu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pertanian. Yang selanjutnya, meningkatkan infrastruktur digital di wilayah pedesaan. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya penggunaan teknologi digital bukan semata-mata karena petani tidak ingin menggunakan teknologi, tetapi karena fasilitas pendukung masih terbatas di beberapa wilayah. Nah, sehingga petani mengalami kesulitan ketika ingin mengakses informasi melalui internet. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga ke daerah-daerah sentra produksi pertanian, pembangunan menara BTS, meningkatkan kualitas jaringan internet, serta pemerataan akses internet menjadi langkah yang sangat penting dalam mendukung informasi digital sektor pertanian. Selanjutnya, mengembangkan aplikasi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, aplikasi pertanian harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, informasi yang tersedia harus menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, bahkan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah agar lebih mudah dipahami oleh petani. Lalu, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan kelompok tani. Nah, kolaborasi yang baik antar semua pihak akan menciptakan ekosistem digital pertanian yang kuat. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan studi kasus yang diambil dari penelitian Kasimin DKK 2021,
Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung perkembangan sektor agribisnis, khususnya pada usaha tani hortikultura. Teknologi digital mampu mempermudah petani dalam memperoleh informasi mengenai teknik budidaya, perkiraan cuaca, harga pasar, pengendalian hama penyakit, serta memperluas akses pemasaran hasil pertanian. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital di kalangan petani masih menghadapi berbagai kendala. Lalu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian merekomendasikan beberapa solusi: meningkatkan literasi digital petani melalui pelatihan yang berkelanjutan, memperkuat peran penyuluh pertanian sebagai pendamping informasi digital, dan memperluas infrastruktur internet di daerah pedesaan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis merupakan pendekatan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang lebih maju, partisipatif, dan berkelanjutan. Advokasi tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya penyampaian aspirasi kepada pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi proses komunikasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mempengaruhi kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi petani dan seluruh pelaku agribisnis. Sekian, sebagai penutup, kita memahami bahwa penghasilan pembangunan agribisnis bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya produksi pertanian, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak atau komunikasi bekerja sama dan memperjuangkan kepentingan petani melalui strategi advokasi yang tepat di era digital saat ini. Setiap individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial dengan berbagai platform digital yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.